Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi topik 3 mengenai metode oral eksfoliatif sitologi. Next. Berikut daftar anggota dari kelompok A. Next. Pendahuluan. Rongga mulut merupakan salah satu bagian tubuh yang penting dalam proses pencernaan. Mukosa rongga mulut yang melapisi permukaan dalam mulut dilapisi oleh epitelium pipi berlapis. Epitelium ini dapat mengalami perubahan sebagai respon terhadap berbagai kelainan, baik lokal maupun sistemik. Dalam mendeteksi, memonitor perubahan pada epitelium rongga mulut telah dikembangkan suatu metode yang dikenal dengan istilah oral exfoliative cytology. Metode ini penting karena mampu memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan rongga mulut, terutama dalam mendeteksi perubahan sel epitel yang mungkin terjadi menjadi tanda awal suatu penyakit. Dalam presentasi kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai konsep, fungsi, cara kerja, serta jenis pewarnaan yang dapat digunakan untuk menganalisis metode oral exfoliative cytology. Oke, baik. Berikutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahyani Citra dengan NIM 23513010 KG 13031. Nah, pertama-tama, apa itu oral exfoliative cytology? Teknik ini dilakukan untuk mengamati sel superficial dan sel basal yang selalu mengalami eksfoliasi untuk perbaruan sel. Teknik ini menggunakan metode direct scrapings menggunakan cytobrush yang diusapkan pada permukaan mukosa oral, sehingga setelah pewarnaan dan pengamatan dapat dibedakan jenis sel berdasarkan ukuran inti sel, bentuk sel, warna sel, serta rasio inti sel dan sitoplasma. Lalu, untuk fungsi dari teknik ini adalah yang pertama, mendeteksi kanker mulut dengan cara mendeteksi perubahan sel prakanker dan kanker mulut, screening dan diagnosis dini untuk mendeteksi kondisi prakanker atau kanker pada tahap awal, dan mendiagnosis lesi maligna dan pramaligna. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Salsa dengan NIM 23514037 KG 13038. Pengamatan oral eksfoliatif sitologi itu menggunakan mikroskop optik dengan perbesaran 10 kali 10 dan 40 kali 10 dengan menghitung seluruh nukleus yang berada pada lapang pandang. Gunanya adalah untuk melihat hasil eksfoliasi sel superficial membran mukus dari kavitas oral. Nah, epitel pada kavitas oral itu tipenya squamosum stratificatum yang dia tuh selalu menggunakan imigrasi. Dalam evaluasi sitologi agar layak, itu tuh harus setidaknya terdapat 30 sel sempurna. Selanjutnya akan Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kathleen dengan NIM 23512010 KG 13021. Jadi, cara kerja oral exfoliative cytology itu tetap ada 4. Yang pertama itu adalah conventional method, yaitu dengan cara menggosok dan memutar spatula atau sitobrush pada seluruh permukaan mukosa. Kemudian, sel mukosa yang diperoleh ini nanti akan disebar pada glass slide. Yang kedua adalah liquid based cytology, yaitu dengan menggunakan cytology brush dengan menggosok pada area yang terdapat lesi. Kemudian, masukkan cytology brush yang sudah digosokkan ke dalam suspending solution, yaitu larutan yang berisikan 25 ml, 95% etanol, 6 ml asam asetat, dan 74 ml NaCl. Kemudian lakukan pemisahan selama 10 menit pada kecepatan 2000 gram per menit. Tuangkan larutan tersebut secara horizontal ke dalam gelas selama 2 jam dan biarkan sampai mengedap. Selanjutnya, gelas dikeringkan dan diberi pewarnaan metode Papa Nicolau stain. Yang ketiga adalah centrifugation method, yaitu dengan menginstruksikan pasien untuk menggosok lesi dengan kuat menggunakan lidah selama 30 detik, lalu berkumur menggunakan larutan salin buffer fosfat dan keluarkan pada wadah steril.
Kemudian beri label untuk menandai dan lakukan pemisahan dengan kecepatan 1000 gram per menit selama 5 menit. Kemudian cairan supernatan dibuang dan siapkan prepara hapusan. Keringkan dan beri pewarnaan dengan metode Papa Nicolau stain. Yang keempat adalah oral brush biopsy, yaitu dengan menginstruksikan pasien untuk berkumur, kemudian menggosok menggunakan sitobras pada bagian dalam. Selanjutnya, lakukan pengolesan pada sitobras yang sudah berisikan sel mukosa. Beri warna menggunakan PAP dan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan analisis menggunakan komputer. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sela Kurniati dengan NIM 23512-421-KG13026. Pewarnaan untuk analisis oral exfoliative cytology. Pada awalnya, pewarnaan ini menggunakan pewarnaan Papa Nicolau atau PAP. Namun karena waktunya lama dan menggunakan alkohol dalam jumlah yang banyak, maka dimodifikasi menjadi Rapid Economic Acetic Acid Papa Nicolau stain atau RIP stain. Keuntungan dari RIP stain ini adalah cepat, hemat biaya, pewarnaan nuklear dan sitoplasma yang baik dengan warna yang bagus dan intensitas dan pelestarian warna jangka panjang. Next. Berikut adalah metode pewarnaan PAP stain dan RIP stain. Modifikasi pewarnaan RIP stain adalah etanol 95% yang diganti dengan asam asetat 1%, kecuali untuk langkah fiksasi pertama dan langkah terakhir dehidrasi yaitu dengan metanol. Oleh karena itu, asam asetat berperan sebagai agen dehidrasi ringan. Fiksatif inti meningkatkan intensitas pewarnaan inti dan mempertahankan warna noda. Hari hematoksilin digunakan untuk pewarnaan pada inti sel dengan tujuan dipanaskan hingga 60% untuk penetrasi warna yang lebih cepat. Bluing pada RIP menggunakan air biasa bukan Scott tap water karena waktunya lebih singkat. Lalu ada Orange 6 dan eosin alkohol yang merupakan pewarna berbasis alkohol. Dalam pewarnaan RIP stain, asam asetat 1% ini akan bereaksi dengan etanol dari pewarnaan sitoplasma dan menghasilkan etil asetat dan air. Air lalu akan dikeluarkan dari sel. Etil asetat ini akan menjadi kompleks dengan pewarnaan sitoplasma dan disimpan dalam sel untuk menjaga intensitas pewarnaan. Etil asetat ini mempertahankan pewarnaan sitoplasma dan asam asetat sebagai fiksatif inti untuk mempertahankan noda pada inti sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Winona Yufa dengan NIM 235121056 KG13022. Untuk kesimpulan dari presentasi kami, yang pertama adalah oral exfoliative cytology memungkinkan deteksi dini perubahan sel epitel yang menjadi awal suatu penyakit. Yang kedua, OEC menggunakan eksfoliasi sel mukosa oral untuk analisis seluler, teknik direct scraping, dan pewarnaan seperti RIP stain. Dan yang ketiga adalah OEC memiliki kelebihan sensitivitas dan spesifitas yang baik serta dapat digunakan untuk deteksi kondisi pramakna, maligna, screening COVID-19 melalui pengambilan sel epitel pada pasien. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.